Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan anugerah besar kepada hamba pilihannya dengan Allah berikan nikmatul iman dan nikmatul Islam. Pada malam hari ini alhamdulillah kita telah diizinkan Allah berkasih khatam kita surat 20 dan kita mulai kajiannya yaitu Nurul Sulam. Kita Nurul Sulam. Ya, mungkin ada dari bapak-bapak yang mau beli ini kitab, ya silakan nanti bapak-bapak beli itu teman-teman semuanya. Kalau ada yang mau, ya tidak ada rezekinya, paling ini kitab harganya 10.000, ya. Satu 10 berkali-kali. Mudah-mudahan ada yang mau mendonasikan kitabnya sebagai amal jariah yang nggak bakal putus selama kita masih dibaca, masih dibaca. Nanti setelah ini baru kita mengadakan tahlilan, ya. Kita sambung dulu dengan kitab Nurul Sulam. Alhamdulillahilladzi an'ama ala ibadihil mu'minin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada hamba-hambanya yang beriman bil irfan. Dengan al-irfan, apa irfan? Ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ma'rifat? Ma'rifat adalah menyatakan bahwa segala apa yang ada di alam jagat raya ini ada dalam aturan Allah dan tidak ada tempat kita untuk memohon kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bergantung kecuali hanya kepada Allah. Ma'rifatul ilah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang-orang yang walaupun mereka punya pangkat profesor doktor, tapi apa? Tom, itu banyak amat Tom. Itu turun lu, dingin lu aja dianuin. Itu pakai berapa? 21. Tadi itu Nala langsung 24. Langsung Nala 24. Udah nggak dingin kan? Nggak panas? Agak. Itu normal. Dingin panas. Itu normal. Nggak ngantuk. Wa akramahum min mazid fadlihi bi ru'yatihi fil jinan. Dan Allah muliakan orang yang beriman nanti, ya, kelebihannya, tambahannya dari kemuliaan Allah pada orang yang beriman apa? Bi ru'yatihi fil jinan. Dengan Allah izinkan orang yang beriman melihat Allah. Melihat Allah di mana? Fil jinan.
ya, di surganya Allah Subhanahu wa taala tidak ada nikmat yang paling nikmat, tidak ada nikmat yang paling besar, tidak ada nikmat yang paling agung kecuali nikmat dapat berjumpa melihat Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekarang. Sekarang mah kecuali Nabi kita Muhammad biar ada Nabi Musa sekelas Nabi Musa. Ya sekarang tuh orang-orang Israel yang sombong dengan bina-bina, ya. Nabinya tuh, ya Nabi kita juga, Nabi Musa alaihissalam. Kalau mereka kan Yahudi tidak percaya sama Nabi Isa, percaya cuma sampai Nabi Musa. Orang Kristen tidak percaya sama Nabi Musa, percaya cuma sama Nabi Isa. Kepada Nabi Muhammad, Yahudi tidak percaya, Kristen tidak percaya. Makanya mereka agak sempurna. Karena mereka agak sempurna, maka mereka di Indonesia nggak boleh jadi pemimpin, tapi diubah oleh sekarang oleh pemerintah sekarang. Undang-undangnya dirubah udah, undang-undang ibu kota, udah dibikin undang-undang pemilihan gubernur, udah disiapin undang-undangnya oleh pemerintah sekarang. Hebat kan? Hebat. Jadi Mas Soekarno nggak pernah melakukan hal itu, tapi pemerintah sekarang melakukannya. Kenapa? Karena ada misi-misi tertentu. Yang tahu undang-undang ya tidak ada agama di KTP. Kalau nggak ada agama, komunis masuk. Ya, ada masuk semua. Ya, termasuk jin juga boleh punya KTP karena nggak perlu agama. Udah diundang, udah dibuat undang-undangnya, maka akan terjadi kekacauan dan kacau balau seperti ini. Alhamdulillah dari makanya besok di Pilpres 2024 tanggal 14 Februari jangan salah milih calon presiden. Pilih calon presiden yang sholatnya bagus, yang baca Qurannya bagus, yang ibadahnya bagus, yang akhlaknya bagus, yang program-programnya bagus. Ya, jangan sampai kita salah. Jangan sampai salah. Ikutin ulama, ikutin ulama, istimewa ulama. Kenapa? Karena menjaga nilai iman itu sangatlah sulit. Buat orang yang beriman, nanti mereka bakal diberi satu nikmat besar, yaitu nikmat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asyhadu an la ilaha illallahul malikul azam. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang wajib untuk disembah dengan sebenar-benarnya dalam segala situasi dan kondisi illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala al-maliku al-alamu. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki, Allah Subhanahu wa ta'ala yang merajai sekalian alam jagat raya ini. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui segala situasi dan kondisi zahiran wa batinan, dunyan wa ukhra, dunia dan akhirat. Semua ada dalam aturan dan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dalam kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita wajib untuk kembali kepada Allah, karena di akhir zaman ini godaan ujian iman kepada Allah sangatlah berat, sangatlah banyak. Keyakinan makin merosot, akhlak makin orang dah akhlak makin besar. Kita itu di akhir zaman. Anak kita aja tuh kalau ada yang manggil dua orang, pertama yang manggil emaknya atau yang manggil bapaknya, nggak buru-buru nyaut, akhlaknya udah rusak. Tapi kalau yang manggil adalah si Pipo, adalah si Opo,
langsung nyaut, nggak pakai muncak mata, bangun langsung nyaut. Itu bertanda akhlak sudah mulai merosot, sudah mulai hancur. Na'udzubillah min dzalik. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwasanya junjungan kita Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala wa rasul dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala, shahibul a'lal maqam. Ya, orang yang pangkatnya paling tinggi. Manusia yang pangkatnya paling tinggi gak ada lagi kecuali baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Isa alaihissalam diberikan mukjizat dapat menghidupkan orang yang mati, kalau umatnya Nabi Muhammad diberikan karomah dapat menghidupkan orang yang mati. Sepangkat Nabi Isa itu derajatnya sepangkat wali di umat Nabi Muhammad. Ya. Di umat Nabi Muhammad. Kalau zaman Syekh Nawawi, muridnya saja bisa menjawab ribuan pertanyaan ulama-ulama Timur Tengah, bagaimana gurunya? Gitu. Kata Tuan Syekh Qadir Jalani, ya maaf Eswi, itu orang namanya Eswi. Orang Nasrani. Nabi ente apa kelebihannya? Nabi saya bisa hidupin orang yang mati. Ya. Dengan apa Nabi ente bisa hidupin orang yang mati? Dengan izin Allah. Oh baik kalau gitu. Maaf Eswi, saya ini bukannya Nabi. Saya cuma sekedar umat Nabi. Coba ente tunjuk nih, ini ada kumpulan yang 500 tahun. Coba ente, ya, ente tunjuk nih kumpulan dari 500 tahun, gimana nih kira-kira? Oh, yang itu. Begitu ditunjuk, kata Rasulullah SAW, wah, kalau ini mah artis nih, yang mati, yang meninggal artis. Jadi sebelum ini nanti, ya, si mayit yang 500 tahun bangkit dari kuburnya, kita perjanjian dulu. Kalau dia bangkit dari kubur, ente mau nggak masuk Islam? Siap, saya mau masuk Islam. Tapi sebaliknya Tuhan, kalau Tuhan nggak bisa hidupin itu, Tuhan masuk Kristen. Siap. Maaf nih, Anda bukannya Nabi, tapi umat Nabi. Hei, artis yang ada di dalam kubur yang udah 500 tahun, bangun, tidur aja lo, bangun. Bangun. Udah bangun nyanyi. Artisnya nyanyi. Lalu si Esri bingung. Ini umatnya. Jadi umatnya bukan Nabi Muhammad tapi umat Nabi Muhammad. Sementara ya mereka mengagungkan Nabi Isa itu Nabi. Artinya apa? Karena kemuliaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, umatnya saja mulia. Umatnya saja mulia, umatnya saja hebat. Umatnya saja diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda sudah masuk Islam? Ayo masuk lagi, masuk lagi ke dalam kubur. Yakin? Masuk lagi. Yakin? Bisa begitu? Bisa begitu? Bisa. Itu cintanya bisa begitu tuh? Bisa. Yakin bisa. Kenapa? Karena orang itu dekat kepada Allah, Allah ijabah doanya. Bangun. Inilah bukti bahwa Nabi kita Muhammad SAW shahibul a'lal maqam, orang manusia yang pangkatnya paling tinggi. Tidak ada lagi pangkat manusia yang paling tinggi kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu rahmatan lil anam. Salawat salam semoga tercucurkan
tercurahkan kepada orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatan lil anam, sebagai rahmat buat seluruh makhluk, buat seluruh manusia. Lantaran Nabi Muhammad itu rahmatan lil alam, maka orang yang bermaksiat di alam dunia tidak Allah binasakan seperti Allah binasakan umat-umat masa lalu. Kaum Sodom di balik negerinya, yaitu kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Ya. Kaumnya Nabi Nuh ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kaumnya Nabi Nuh alaihissalam minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya tidak penuh dengan ketertiban, tidak mau mengikuti Nabi Nuh, malah melawan Nabi Nuh alaihissalam. Ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan ya ditenggelamkannya kaum Nabi Nuh alaihissalam, ya, kita di walaupun aja kerepotan, hujan, banjir, repot nggak? Repot nggak? Repot, yang pakai motor repot, yang pakai mobil repot. Bagaimana kalau kejadiannya kayak Nabi Nuh alaihissalam, digulung oleh air semuanya. Maka semua tumbuh-tumbuhan, semua binatang, semua makhluk dalam dunia raya ini dijaga dan dipelihara oleh Allah karena Allah utus baginda mulia Nabi Muhammad SAW. Orang baik, kalau bukan karena diutus Nabi Muhammad, kalau zamannya zaman Nabi Nuh, atau zamannya zaman Nabi Lut, atau zamannya zaman Nabi Musa, itu orang baik udah habis, ditibanin gunung diangkat, jebret, dikecek pakai gunung sama malaikat. Malaikat menunggu gunung. Ya Rasulullah, ya Habib, ya Muhammad, kalau kau izinkan akan aku angkat ini gunung yang ada di Taif, akan aku tibain mereka. Rasulullah di Taif gunung benar-benar paling kecil, paling betul. Tapi sebegitu gersangnya dingin. Begini kita, tangannya begini dingin. Jadi kita musim panas tetap dingin, apalagi musim dingin, masya Allah. Tapi karena rahmatan alamin, ya nggak dibahas. Idlaulahu lakanat ahwaluhum akbahu minal an'am. Kalau bukan karena Rasulullah SAW, niscaya semua yang ada di sekitar mereka akbah minal an'am, itu jauh lebih buruk, lebih hina daripada binatang-binatang. Kalau bukan karena rahmat yang Allah turunkan, kalau bukan karena Nabi kita Muhammad SAW, ini manusia mungkin sudah melebihi daripada binatang-binatang. Dan masih ada, sudah diturunkan Nabi saja, itu masih ada manusia-manusia yang kayak binatang, manusia makan manusia, ada. Kemudian anak ngawinin maknya, ada. Bapak ngawinin anak kandungnya, ada. Bukan gini, ya, banyak. Bosan sama bininya tukeran, sama temennya tukeran, yang pakai kain sarung, gantian. Alhamdulillahmin. Dan lagi sekarang orang Israel, mau laki mau perempuan, mau tua muda, mau gede mau kecil, mau salah mau kagak, mau tentara mau rakyat, gua potong aja, udah dipotong aja, diambil matanya, dicongkel dijual, diambil jantungnya, dicongkel dijual. Itu manusia udah kayak ayam potong, dijagal setiga, dibelek-belek, dibedel-bedel, kulitnya diambil, diseset buat ganti kulit tentara-tentara Israel yang pada kebakar, yang pada kebom, yang kakinya patah, diganti, diambil sama kaki orang Palestina. Jadi sebagian besar sekarang orang-orang Israel yang pada baik dari sakitnya, yang pada sembuh dari sakitnya, itu pakai anggota tubuh organ orang-orang Palestina. Hebat, orang Palestina sudah mati masih bisa bantuin musuh. Yang udah mati masih bisa bantuin musuh pada bagus lagi kakinya, bagus lagi kulitnya, dibantu sama tuh orang Palestina pada meninggal. Insyaallah. Wa ala alihi wa dan mudah-mudahan salam tercurahkan kepada keluarga Nabi al-barawatul kiram. Ya. Keluarga Nabi, keluarga Nabi yang baik telah dimulia. Wa ashabihi dan sahabat-sahabat Nabi, masabihi zulam,
lampu penerang dalam kegelapan, itu sahabat-sahabat Nabi. Wattabi'in dan pengikut-pengikut Nabi, lahum biasanya ila yaumidin. Mudah-mudahan mereka semua ada dalam kebaikan sampai hari tantiku fi jami'ul a'dha, ngomong, bicara, bersaksi semua anggota-anggota tubuh badan, ya. Ayam kamu pilih lisan, dan mulut bungkem, mulut gak bisa ngomong, yang ngomong anggota badan semuanya jadi saksi, ya. Yang ngambil roti orang, yang makan sambal orang, ya. Yang pakai sendal orang, yang pakai sepatu orang, jajan pakai duit orang, itu ngomong tangannya saya yang ngambil, kakinya saya yang jalan, ya. Semuanya matanya saya yang melihat, kupingnya saya yang minum. Itu ada fotonya, ada gambarnya, ada CCTV-nya, ya. Masya Allah, semuanya ada videonya, disiapkan oleh Allah, ya. Kalau ini gambaran daripada yang ada di sini, oke, malaikat aktif. Ini dia dipasang kamera terus nih, dua nggak kelihatan. Kalau kelihatan kita ribet, mau olahraga ribet, mau sembahyang ribet kalau kelihatan, ya. Mau naik motor ribet, yang ribet lagi mau pacaran ribet. Ada dua yang lagi, ribet nggak? Ribet. Terus. Salatu wassalamu dari Mail, salawat salam ya senantiasa menggelar Zumail terus menerus madamatil awqat wal awal ya, selama masih ada di waktu, selama masih ada ini alam, ya. Mudah-mudahan salawat salam tercurahkan kepada Nabi, keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya buat kita semua, ya, sampai hari di mana manusia mulutnya ditutup dan bisa ngomong. Al-yawma naqimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah. Berarti hari itu begitu semua manusia. Bohong, gak bisa bohong. Sekarang bisa bohong emak, bisa bohong berapa dan seterusnya. Nah, besok ya bisa. Kan bisa ngomong cuma mata apa itu? Nggak bisa lagi. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap. Ya. Siap berangkat. Wallahu a'lam bishawab. Untuk tahlil